hal yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan tercela di antaranya. Nah, itu ini menurut Imam Al-Ghazali. Ada 4 hal. Ya. Yang pertama adalah dunia dan isinya, yaitu berbagai hal yang bersifat material, harta, kedudukan yang ingin dimiliki manusia sebagai bahan kebutuhan dalam melangsungkan hidupnya agar bahagia. Nah, ini contohnya. Ya, padahal kita mesti harus paham, ya, bahwasanya dalam hadis riwayat Muslim, 2 rakaat fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. 2 rakaat fajar saja. Itu kan salat fajar kan salat sunat. 2 rakaat fajar itu lebih baik dari dunia dan isinya. Untuk apa kita terlalu rakus itu dengan dunia? Nah, dan jangan sampai kita dalam bersifat material harta yang pada dasarnya itu akan merugikan kita di akhirat. Nah, kehidupan dunia ini hanya sementara, sedangkan akhirat itu adalah selama-lamanya. Nah, makanya dunia dan isinya sebagai penyebab akhlak tercela ini mestinya kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita nanti tertipu. Ya, mata'un gurur itu kan di dalam Al-Qur'an, bahwasanya dunia itu adalah mata'un gurur. Mata'un gurur di sini adalah kenikmatan yang menipu. Nah, jangan sampai kita tertipu dengan dunia dan seisinya yang menjadikan kita berbuat tercela. Kemudian ya, yang kedua itu menurut Al-Ghazali, ya, yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan tercela, ya, manusia itu selain mendatang kebaikan, manusia dapat mengakibatkan keburukan seperti istri, anak karena kecintaan kepada mereka, misalnya dapat melalaikan manusia dari kewajibannya terhadap Allah dan terhadap sesamanya. Nah, kita lihat di sini. Ya, jangan kita ya lalai karena istri kita, karena anak kita, ya, karena manusia-manusia lainnya. Ya, jangan kita lalai. Ya, semuanya tetap kita jalankan. Ya, karena berkeluarga itu dalam Islam itu jelas itu tidak dilarang. Ya, tetapi kita mesti jangan sampai karena keluarga itu kita lalai melaksanakan kewajiban di perintah Allah. Ya, seperti sholat umpamanya. Ya, karena keluarga ya kita tidak sholat, ya itu tidak dibolehkan. Artinya di sini adalah kita mesti harus mementingkan Allah dan Rasulullah terlebih dahulu, harus mencintai Allah dan Rasulullah, baru setelah itu adalah keluarga. Nah, karena prioritas yang utama yang pertama kali yang harus kita prioritaskan adalah ketaatan kita kepada Allah dan Rasulullah, kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah, baru setelah itu adalah keluarga. Nah, kalau seandainya, makanya dalam Islam kalau seandainya ada perintah Allah dengan perintah orang tua itu bertentangan, mana yang kita dahulukan? Harus mendahulukan perintah Allah. Kalau seandainya perintah orang tua itu bertentangan dengan perintah Allah, harus kita tinggalkan. Nah, Bapak ulangi lagi, manusia selain mendatangkan kebaikan, manusia dapat mengakibatkan keburukan. Seperti istri, anak, karena kecintaan kepada mereka, misalnya dapat melalaikan manusia dari kewajiban terhadap Allah dan terhadap sesamanya. Ya. Jangan sampai keluarga menjadikan kita lalai, jangan sampai teman menjadikan kita lalai melaksanakan kewajiban terhadap Allah. Kemudian itu adalah setan, iblis. Setan adalah musuh manusia paling nyata yang menggoda manusia melalui batinnya untuk berbuat jahat dan menjauhi Tuhan. Nah, ini contohnya. Ya, apalagi nanti yang penguasa, seorang raja, ya, jangan sampai itu berbuat zalim, ya, karena pengaruh dari setan. Makanya kita harus berhati-hati. Kita harus meminta
pertolongan kepada Allah dari pengaruh-pengaruh setan. Dan apapun tindakan atau perbuatan kita, ya mesti kita harus pertimbangkan dengan Al-Quran dan hadis. Sesuai enggak perbuatan kita dengan yang diajarkan dalam ajaran agama. Ya. Yang kemudian itu adalah nafsu. Nafsu penyebab melakukan perbuatan tercela itu menurut Al-Ghazali. Nafsu ada kalanya baik mutmainnah dan ada kalanya buruk, amarah, tetapi nafsu cenderung mengarah kepada keburukan. Budak nafsu. Nah, ini contohnya. Jiwa itu pada dasarnya dipenuhi oleh kecintaan untuk meraih kedudukan yang tinggi dan kekuasaan sesuai potensi yang mungkin baginya. Maka kamu akan mendapati seseorang yang dia berwala kepada seorang yang cocok dengan hawa nafsunya dan memusuhi siapa saja yang menyelisihinya terkait hawa nafsunya. Itu Majmu' al-Fatawa Ibnu Taimiyah. Makanya kita jangan menjadi sebagai budak nafsu, kemudian kita harus melawan, ya, lawan nafsumu, lawan nafsumu, lawan nafsumu, lawan nafsumu, lawan di sini nafsumu sekuat tenaganya. Nah, karena kita hidup di dunia ini adalah cobaan. Ya, Allah memberikan cobaan bagi kita. Ya, kita ini di atasnya ini diuji. Apakah kita lulus atau tidak tes ujian dari Allah ini? Ya, salah satu cara agar kita lulus tes ujian di atasnya ini adalah melawan hawa nafsu yang mengarah kepada keburukan. Kemudian kita lihat macam dari akhlak tercela, macam-macamnya. Sifat tercela itu ada dua macam. Pada dasarnya, sifat dan perbuatan yang tercela dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah maksiat lahir. Maksiat berasal dari bahasa Arab maksyiyah, artinya pelanggaran oleh orang yang berakal balik, mukallaf, karena melakukan perbuatan yang dilarang dan meninggalkan pekerjaan yang diwajibkan oleh syariat Islam. Maksiat lahir itu dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah maksiat lisan. Ya, kemudian kedua maksiat telinga. Kemudian ada yang ketiga maksiat mata, kemudian ada maksiat tangan. Nah, ini ada pesan di dalamnya, ya, telinga jaga apa yang dijaga, mulutmu. Jaga di sini apa yang dijaga, matamu. Jaga apa yang dijaga, telingamu. Jagalah hati. Ini pesan bagi Anda untuk menjaga hati. Jaga telinga, jaga mulut, jaga mata, jaga telinga, jaga mata, jaga hewan, jaga mulut. Ya, kita lihat di sini yang maksiat secara lahir. Ya, maksiat secara lahir ada maksiat lisan. Ya, seperti di sini berkata-kata yang tidak memberi manfaat, berlebihan dalam percakapan, berbicara hal yang batil, berdebat dan berbantah yang hanya mencari menangnya sendiri, tanpa menghormati orang lain, berkata kotor, mencaci maki atau mengucapkan kata laknat baik kepada manusia, binatang maupun kepada benda-benda lainnya, menghina, menertawakan atau merendahkan orang lain, berkata dusta dan lain sebagainya. Itu adalah maksiat lisan. Kemudian juga ada maksiat telinga, seperti mendengar pembicaraan orang lain, mendengarkan orang lain sedang mengumpat, mendengarkan orang yang sedang menimah,
mendengarkan nyanyian-nyanyian atau bunyi-bunyian yang bisa melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada maksiat mata di sini. Maksiat mata seperti melihat aurat wanita yang bukan muhrimnya, melihat aurat laki-laki yang bukan muhrimnya, melihat orang lain dengan gaya menghina, melihat kemungkaran tanpa beramal ma'ruf nahi munkar. Kemudian ada juga maksiat tangan, seperti menggunakan tangan untuk merampok, menggunakan tangan untuk mencopet, menggunakan tangan untuk merampas, menggunakan tangan untuk mengurangi timbangan. Kemudian lanjut di sini adalah maksiat batin. Maksiat batin ini lebih berbahaya dibandingkan dengan maksud maksiat lahir, karena tidak terlihat dan lebih sukar itu dihilangkan. Selama maksiat batin belum dilenyapkan, maksiat lahir tidak bisa dihindarkan dari manusia. Bahkan para sufi menganggap maksiat batin sebagai najis maknawi, yang karenanya adanya najis tersebut tidak memungkinkan mendekat Tuhan, tidak mungkin bisa taqarrub ilallah. Maksiat batin itu berasal dari hati manusia atau digerakkan oleh tabiat hati, sedangkan hati memiliki sifat yang tidak tetap, berbolak-balik, berubah-ubah sesuai dengan keadaan atau sesuatu yang mempengaruhinya. Hati terkadang baik, simpati dan kasih sayang, tetapi di saat lainnya hati terkadang hati jahat, pendendam, syirik dan sebagainya. Kemudian metode menghindari dan mengobati akhlak tercela. Yang pertama itu adalah menghindari makanan, minuman yang subhat dan yang haram. Seperti ini kita harus mempertimbangkan yang kita makan di sini, di dalam gambar ini jelas yang kita makan ini adalah yang halal, bukan yang lainnya. Kita harus pertimbangkan pula sesuatu yang dilarang di dalam Islam, baik makanan haram atau makanan haram, itu pasti ada hikmahnya, pasti ada alasannya, dan alasannya ialah yang haram itu memberikan mudarat, memberikan kerugian itu bagi manusia. Akibat makanan yang haram, contoh di sini kerusakan hati, doa tidak dikabul, hidup menjadi gelisah, menghilangkan keberkahan, mendapatkan ancaman itu di hari akhir. Yang halal saja, maka saja yang halal. Sangat banyak yang enak-enak kok yang halal gitu. Kenapa kita harus yang haram, yang halal-halal saja? Ini slogan untuk menyeru kita. Makanan, pakaian, harta, pasangan, rezeki, hendaklah mencari yang halal. Karena jika itu halal, insya Allah itu berkah. Apa ruginya kalau kita yang memakan yang haram? Tidak diterima Allah amalan kita, itu kan rugi kita. Tidak dikabulkan Allah doa-doa kita, mengikis keimanan, akan menjadi penghuni neraka, mematikan hati dari keimanan kepada Allah, yang sangat merugi kita kalau memakan makanan yang haram. Oleh karena itu mesti harus ditinggalkan makanan-makanan yang haram. Kemudian lanjut di sini yaitu berkenaan dengan teman. Memilih teman dalam bergaul, memilih teman yang dalam hal pergaulan. Kita harus memilih teman yang kita pilih tentu adalah teman yang baik. Maka kita harus bergaul dengan orang yang lain itu secara islami, sesuai dengan syariat Islam. Kita sebagai pergaulan antara laki dan perempuan itu ada batasan-batasannya, yang tidak boleh dilanggar. Batasannya itu diatur oleh syariat, tidak boleh untuk dilanggar. Kemudian itu mesti harus melakukan riyadhah seperti muhasabah, mujahadah ataupun zikir.
Nah, ini metode menghindar dari mengobati akhlak tercela. Kita mesti harus perbaiki diri kita, perbaiki hati, muhasabah diri, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab kelak pada itu hari kiamat. Ya, terkadang kita suka menghujat orang lain, tetapi kita sendiri tidak pernah introspeksi diri. Makanya kita harus introspeksi diri. Riyadhah, kita melatih diri kita dengan beribadah, melatih diri kita berbuat baik. Kalau kita sudah terbiasa berbuat baik, beribadah, ya maka itu akan mudah kita laksanakan karena sudah menjadi kebiasaan kita. Nah, kalau Anda tidak percaya, ya silahkan biasakan Anda untuk berbuat baik, pasti akan mudah Anda untuk berbuat baik. Biasakan Anda untuk beribadah, maka akan mudah Anda untuk beribadah. Kemudian metode menghindari dan mengobati akhlak tercela adalah melakukan metode. Yang ini adalah metode dalam hal tasawuf, yaitu tahalli, tahalli, dan tajalli. Kosongkan, tuangkan, nyatakan apa yang kau tuang. Nah, kosongkan di sini adalah metode tahalli. Ini meningkat awalnya tahalli, kemudian naik kepada tahalli, kemudian tajalli. Ini adalah salah bentuk metode yang terdapat dalam tasawuf. Metode tasawuf untuk menghindari dan mengobati akhlak tercela, yaitu tahalli. Dari sini tahalli dan mengosongkan diri dari akhlak yang buruk. Kemudian tahalli, setelah diri kita itu dikosongkan, hati kita itu dikosongkan, diri kita itu dikosongkan dari akhlak yang buruk, ya, kita kembali lagi seperti Idul Fitri, kembali lagi kepada fitrah kita, yaitu seperti anak bayi yang baru dilahirkan. Nah, ini saja mengosongkan, nah, dengan cara bertobat dan lain sebagainya. Kemudian setelah kosong baru tahalli, menghiasi diri dengan akhlak terpuji. Kita hiasi diri kita, ya ibarat gelas umpamanya, gelas awalnya air kotor, umpamanya kita buang air kotor tersebut, kita isi dengan air yang jernih. Nah, isi dengan air yang jernih ini namanya tahalli, menghiasi dengan akhlak terpuji. Kemudian tajalli. Nah, setelah kita menghiasi dengan akhlak terpuji, ya kita berusaha untuk meningkatkan lagi dengan membuka dinding penghalang antara manusia dengan Tuhan, sehingga nur ilahi tampak jelas padanya. Artinya di sini, jika kita berbuat suatu maksiat, itu ada noda hitam di dalam hati kita. Ada noda hitam itu di dalam hati kita yang mesti harus kita bersihkan. Sebab kalau masih ada noda hitam, itu ibarat kita dengan umpamanya ini ruangan, ya, di sebelahnya ada ruangan, ada penghalangnya, ya, dinding. Dinding penghalang inilah yang dikatakan noda-noda hitam. Jika seandainya dinding itu hilang, ya, otomatis kita akan mudah, ya, untuk melihat yang lain. Tapi kalau kita ada penghalang antara kita dengan Allah, ya otomatis kita sulit mendekatkan diri kepada Allah. Makanya cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya kita hilangkan penghalang, hilangkan noda-noda hitam, hilangkan dinding-dinding penghalang dengan berusaha semaksimal mungkin untuk berbuat baik. Kemudian itu ada menjaga soliditas iman. Nah, untuk menghindari dan mengobati akhlak tercela. Yaitu iman itu ibarat tanaman, ia harus senantiasa dirawat, diberi pupuk, disiram. Jika tidak, ia akan mati. Cara merawatnya adalah dengan rutin beribadah, menimba ilmu, datang ke kajian, belajar membaca buku, berdiskusi dengan ahli agama, ya. Menjaga stamina iman, bagaimana membuat iman kita subur, bagaimana mendeteksi dan menangkal virus iman. Artinya di sini kita harus mencari tahu bagaimana cara meningkatkan iman kita, karena iman itu, ya, itu berbanding lurus dengan akhlak. Iman kita baik, akhlak kita pun akan baik. Iman kita buruk, maka akhlak kita pun ikut buruk. Nah, kemudian berdasarkan objek yang dituju akhlak tercela itu dapat dikategorikan kepada sebagai berikut. Ini dan pembagian dari akhlak tercela. Ada akhlak tercela kepada Allah,
Ya, seperti syirik, kufur, nifak, munafik, fisik, melupakan Allah. Ya, seperti ini adalah contoh-contoh yang beratnya, yaitu perkara membatalkan iman seperti kurafat, murtad, syirik, infak, kufur, syihir. Nah, ini adalah perkara yang dapat membatalkan iman, termasuk dosa-dosa besar, dan sangat banyak lagi yang akhlak-akhlak tercela itu kepada Allah. Kemudian akhlak tercela itu terhadap keluarga, mencaci maki atau melontarkan kata-kata yang menyakitkan hati kepada orang tua, melakukan penganiayaan terhadap fisik kedua orang tua, mengancam kedua orang tua agar memberikan sejumlah uang atau benda padahal kedua orang tuanya tidak mampu, menelantarkan kedua orang tua yang berada dalam kemiskinan padahal anaknya hidup berkecukupan dan mampu memberikan pertolongan kepada orang tuanya, anak menjauhi kedua orang tuanya dan tidak menjenguk mereka. Nah, dan sangat banyak lagi. Kemudian akhlak tercela itu terhadap diri sendiri, bunuh diri contohnya. Nah, ini bunuh diri itu bukan solusi. Sangat banyak anjuran-anjuran jangan kita sampai membunuh diri apapun masalah yang kita hadapi. Nah, kemudian akhlak dalam hal pemenuhan seksual, ya, jangan sampai kita ya masuk ke dalam jurang perzinahan. Ya. Kemudian akhlak tercela terhadap kehidupan bermasyarakat. Ya, seperti ini contohnya ada membunuh, ada menganiaya, ada mencuri, ada merampok, ada korupsi. Ya, bukan hanya keluarga kita yang membenci kita, orang lain pun membenci, Allah dan Rasul pun nanti akan membenci. Maka jangan sampai kita membuat akhlak tercela yang dapat merugikan kehidupan masyarakat. Ya, kita di dalam kehidupan masyarakat ya seharusnya itu, apalagi sebagai mahasiswa, itu seharusnya itu bisa membantu tuh masyarakat sekitar.